Selamat malam pada Ibu Kartika. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Jackson Bakti Gusman, Renaldo Robert Sanjaya, Jason Waleans, William Syaputra, dan Yonatan. Hari ini ingin menjelaskan tentang live code dari eh, aplikasi Abobio yang telah kami rancang dan kami ciptakan. Nah, di sini adalah eh code-code-nya, dan kami sendiri menggunakan Java dengan SQL sebagai database aplikasi kami. Dan kita juga terdapat Java GUI sebagai desain interface terhadap aplikasinya, sehingga akan lebih membuat para user lebih terenakan lah matanya. Nah, tanpa panjang lebar, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan mulaikan. Nah, pertama-tama, pada aplikasi Abobio ini, kita akan dibawa pada tampilan user login. Jadi di mana user diminta untuk mengisi akun dari si Abobio. Dan apabila user belum memiliki akun tersebut, maka user disarankan untuk mendaftar akun baru. Dan karena kita belum ada akun, jadi kita akan langsung ke register. Dan di sini pertama terhadap ID. ID ini merupakan ID dari akun Abobio. Dan ID juga merupakan langsung auto generate. Karena di sini saya ada tambahkan code di mana ID tersebut akan register. Jadi setiap pembuatan akun berhasil, maka ID tersebut akan bertambah 1 di sini, tergenerate. Dan sebelumnya di sini kami menyediakan 10 class, dan satu class ini sebagai penghubung antara Java dengan SQL. Jadi saya sebut dengan class koneksi, yaitu penghubung antara bahasa pemrograman Java dengan bahasa pemrograman SQL. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengisi username, dan apabila kita tidak isi, maka akan muncul tampilan di mana user diminta untuk diisi username, karena username tidak boleh sampai kosong. Misalkan kita kasih nama Andi, lalu emailnya itu kita masukkan Andi. Nah, akan tetapi emailnya harus diakhiri dengan email.com ya. Di setiap yang ada di sini sudah terdapat validasi. Dan nomor telepon tidak boleh kosong ya. Jadi kita masukkan misalkan 123 456. Nah, apabila kita tulis 123 456 dan 123 456, maka validasi akan muncul tampilan message lagi di mana kita diminta untuk memasukkan nomor telepon yang di mana harus angka dan mulai dari angka 08. Jadi kalau apabila kita masukin huruf, ya sama, bakal dimunculin lagi. Jadi harus angka dan mulai dari 08. Dan nomor tersebut harus sekitar 10 sampai 13 angka. Apabila sudah, nah maka sudah tervalidasi ya. Jadi kita boleh langsung ke passwordnya, masukin passwordnya yang kita buat harus lebih dari 6. Nah, ketika kita sudah merasa sudah semuanya benar, kita tinggal sign up dan create account successfully. Jadi sudah masuk ke dalam database. Nah, kita bisa lihat ya. Ini tadi kan MC005, ini saya buka database-nya. Nah, di sini. Tadi itu kan mana ya? Sorry.
Gini aja. Nah, ini tadi kita masukin kan ID-nya MC005 ya, itu udah auto sendiri nih MC005, lalu username-nya Andi, emailnya itu andi@email.com, teleponnya itu 081365 dan seterusnya, dan passwordnya Budi123. Jadi ini sudah masuk ke dalam database-nya. Selanjutnya kita langsung pencet OK dan akan dibawa ke user login lagi. Lalu kita masukkan lagi ya berdasarkan yang tadi kita telah daftar dan login successfully. Setelah itu akan dibawa ke tampilan dashboard. Di mana dashboard ini merupakan tampilan menu utama pada Abobio. Yaitu di sini, Abobio source. Nah, pada tampilan utama menu ini terdapat 3 fitur. Ada now playing, upcoming, dan view ticket. Tambah satu fitur yaitu sign out. Now playing di sini nanti kita diperlihatkan bahwa film-film mana aja yang sedang tayang. Misalkan kita klik Thor, wah ternyata langsung dibawa ke class lainnya. Jadi nanti ada isinya genre, director, writer, sama sinopsisnya ya. Kita ada juga bisa balik ke home, ke tampilan utama. Lalu misalnya Scream, sama Uncharted, dan seterusnya. Nah, lalu untuk fitur kedua ada upcoming. Upcoming ini adalah di mana jadwal bukan, di mana film ini yang akan tayang tapi belum tayang. Jadi masih coming soon. Jadi contohnya seperti ini. Ada judul, genre, director, writer, dan sinopsisnya, dan di sini ada tulisan coming soon. Dan coming soon ini tidak bisa kita pencet karena masih akan datang. Sama seperti yang lainnya, sorry. Upcoming ya. Nah, selanjutnya ada view ticket, di mana kita bisa melihat tiket kita yang nanti ketika kita sudah pesan. Kebetulan kita belum pesan tiket, jadi tiketnya tidak ada. Sign out itu untuk logout, jadi kita diminta masukkan lagi. Sorry, tadi Andi sama Budi 123. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke fitur yang paling utama, di mana kita bertujuan, aplikasi ini bertujuan untuk memesan tiket sebagai pengguna. Misalkan saya mau nonton Scream. Scream ini merupakan genre horor ya. Itu nanti dari dashboard. Dashboard ini nanti akan dibawa ke kelas list movie. List movie ini, jadi di sini untuk dashboardnya sendiri itu ada code-code-nya ya. Setiap tombol itu sudah masuk. Jadi kalau misalkan untuk yang Thor Love and Thunder, nah itu juga ada tombolnya. Nah seperti ini. Jadi ini ada campuran SQL dengan query dengan Java. Ini untuk yang movie 6A berarti yang Paw Patrol. Jadi ini adalah code-nya, kalau misalkan kita pencet yang Paw Patrol, maka akan dibawa kemana? Di sini pertama, kita akan masukkan query-nya, yang dimana kondisinya akan, sorry, dimana kita akan mana SQL ini nanti akan menampilkan berdasarkan kondisi yang berlaku. Nah, kondisi ini kan title-nya Paw Patrol the Movie, terus genrenya animation, action, adventure. Nah, kalau misalkan emang sama sesuai dengan database, maka nanti ini akan terjalankan dan melanjutkan ke dalam si list movie ini. List movie ini yang saya pasang kan masih kosong-kosong semua ya. Ini hanya masih yang kosong. Dan nanti ketika dijalankan dan benar berdasarkan kondisinya bahwa itu adalah si Paw Patrol the Movie, nanti akan dimasukkan dari ikonnya, nanti ada seperti ini contohnya. Misalkan saya mau nonton Paw Patrol dan saya pencet, nah nanti akan keluar seperti ini. Ini image ikonnya, gambarnya sendiri. Lalu untuk movie ID di sini, ini image-nya, ini dipanggil lagi karena kita
mau masukin ikonnya tuh dari file apa. Ini kan filenya ada di image-nya, di folder ini juga, Abobio. Lalu set text no playing ini digantikan no playing. Kalau misalkan yang upcoming ya jadi upcoming, kalau no playing jadi no playing. Terus ini title ini jadi diambil dari si database title-nya, Paw Patrol the Movie. Lalu genre diambil dari database SQL dari si movies. Nah, ini kelihatan ya. Movie ID, kan kita movie ID-nya yang kelima. Keenam, sorry. Berarti kan Paw Patrol the Movie. Gini aja. Sorry. Nah, gini aja. Ya. Nah, kurang lebih kelihatan harusnya ya. Kita fokus ke Paw Patrol the Movie. Nah, gini aja. Di sini lihat ya. Untuk pertama, ikonnya kan dari filenya yang kita simpan. Ini dipanggil dari file yang kita punya. Lalu untuk movie ID itu dari kondisinya ya kan. Karena ini kan Paw Patrol movie dan genrenya itu animation, action, adventure. Jadi sesuai dengan title sama genre, berarti yang akan muncul pada query-nya yaitu di tabel ini. Jadi nanti dimasukkan, diganti. Tadi kan masih kosong semua ya. Yang ini masih kosong. Sorry, yang ini masih kosong. Nanti dimasukkan dari database-database. Seperti ini. Dimasukin. ID, title-nya dimasukin, genre-nya, lalu director siapa, writer, synopsis, dan seterusnya. Durasi sini enggak ya, karena masih ada selanjutnya. Nah, kalau kita merasa tertarik dengan sinopsisnya, nah kita bisa booking tiket nih. Booking tiket dan akan dibawa ke kelas selanjutnya, yaitu uh, nah, kita akan dibawa ke kelas selanjutnya, yaitu kelas list movie. Sorry, bukan list movie. Booking tiket, sorry ya. Booking tiket. Nah, kita di box ini dan sebelum kita di box itu, sebelumnya ini ada tombol back ya, jadi kita bisa back dulu. Nah, pada si kita akan lihat di code-nya list movie di sini. Karena kan kita nanti kan akan pencet tombol booking tiket, otomatis kita akan menghubungkan dari tombol tersebut ke kelas lainnya, yaitu booking tiket ada di tombol ini. Nah, jadi apabila ingin memesan booking tiket, maka nanti akan diminta lagi kita isi query-nya, lalu kondisinya berdasarkan apa, sesuai dengan yang sebelumnya, lalu yang ini kan masih kosong semua ya, seperti biasa ini kosong semua. Jadi nanti akan dimasukkan berdasarkan database dan kondisi yang sudah kita masukin gitu. Nanti akan dimasukkan image-nya, judul title-nya, sama waktunya. Time itu yang tadi, durasi. Yang di sini, durasi, time. Jadi nanti tampilan yang dari ini akan menjadi seperti ini. Mencoba booking tiket akan seperti ini. Paw Patrol, Paw Patrol, The Movie, ini judulnya title di sini tadi, terus berapa menit, berapa lama durasinya, dan ini adalah gambarnya. Nah, kita pilih misalkan mau nonton jam berapa, misalkan mau nonton jam 12. Jam 12. Nah, apabila nonton jam 12, kita akan dibawa menuju ke di tiketnya, di kelas tiketnya selanjutnya. Nah, kelas tiket ini nanti akan dilanjutkan lagi dari data-data sebelumnya yang tadi kita sudah input ke kelas booking tiket, dan selanjutnya akan dibawa lagi ke kelas tiket dengan tambahan panggilan lainnya. Nah,
Misalkan tadi kita, sorry jam berapa ya tadi ya? Jam 2 ya, 2 tanggal 29 ini berarti ya, 29 jam 2. Berarti otomatis, sini setiap tombol itu ada code ya, sudah kita pasangin code-code-nya. Dan di sini akan dimunculkan juga setiap button itu, sudah terdiri dari SQL query-nya juga dan juga Java ya, karena sesuai. Dan di sini, kita dapat lihat sendiri ya untuk booking tiketnya. Bentar, kita buka lagi, itu di transaction detail. Sorry, bukan transaction detail. Ini kan panggil ya, panggil, karena ini kan dari berbagian sorry, dari banyaknya tabel-tabel database, otomatis kita juga perlu namanya menggunakan join. Karena, tabel-tabelnya itu bukan cuma satu, tapi banyak. Dari schedule, itu untuk jadwalnya, lalu ada schedule ID, ID jadi schedule, terus juga ada movie detail itu apa? Eh itu yang nanti movie detail itu isinya ada tiket ID, movie ID sama schedule ID. Movie ID dari yang nanti movie ID ini judulnya nonton apa, terus untuk schedule ini ntar jadwalnya dan jam berapa, lalu ada juga movie type, ini adalah tipenya yang ini. Ini ada type, ada normal sama premier. Kalau kita mencet normal dan juga kita buy tiket, kita nggak bisa beli karena quantity nggak boleh di bawah 1. Jadi kita harus ubah ke 1. Dan ini otomatis. 1, 2, 3, 4 akan langsung terkalikan. Premier juga sama. Nah, misalkan saya mau pesennya normal. Normal aja nih. Sorry. Normal. Normal tuh 50.000. Kita buy tiket. Oh, ini juga ada nomor tiketnya sama schedule ID-nya. Kita pesan tiket dan payment sukses, berarti sudah sukses pembayarannya. Lalu kita pencet OK. Selanjutnya kita akan dibawa ke ini masih agak ini. Maaf. Selanjutnya kita akan dibawa ke kelas selanjutnya, yaitu kelas payment. Payment di sini itu nanti akan ditampilkan dari title-nya, date-nya, time, seat keberapa, lalu type-nya apa tadi, sama transaction ID-nya. Lalu kita back to home. Nih, jadi kurang lebih seperti ini. Kita coba tes. Nah, setelah itu nanti kalau kita sudah pesan tiket, ya, ini kan kita ingat ya, seatnya 96, transaction ID 96. Kita bisa view tiket. View tiket adalah tiket yang tadi kita pesan. Dan di sini ada fitur cancel tiket sama back to home. Untuk apabila kita ingin meng-cancel tiket, membatalkan tiket, nah kita bisa cancel tiket. Dan booking cancel successfully. Dan kita ingin mengecek view tiket, sudah tidak ada tiketnya. Dan tadi kan 96 ya, kita cek di sini. Cek di transaction details. Sorry agak banyak ya, karena banyak uji coba. Nah, 96 nggak ada. Udah hilang. Kita coba sekali lagi. Tadi kan belum kelihatan banget ya. Kita coba sekali lagi. Masukin yang tadi kan udah terdaftar, jadi bakal masuk ke database otomatis. Kita kan mau nonton Scream, booking tiket jam 2, tanggal 29, normal aja. Quantity 50.000. Payment sukses akan diberikan tiket kita sendiri dari tanggal, waktu, nomor berapa, dan tipenya apa. Kita back to home dan kita view tiket. Nah, ini tiket kita. Sudah masuk ke dalam SQL-nya. Nah, 96. Sesuai. Username-nya Andi. Harganya 50.000, quantity 1.
Untuk tiket ID-nya 010. Ini adalah contoh-contoh, percobaannya. Terus apabila kita ingin cancel tiket, maka data tersebut akan terhapus, terdelete. Kita cancel tiket dan otomatis di bagian database hilang sudah. TR096 sudah hilang. Dan mungkin kurang lebih aplikasinya seperti itu. Dan juga ketika kita masuk ke tampilan menu utama, bagian sini ditampilkan nama username kita. Jadi kalau username kita misalkan Jeki, sorry, maka di sini juga menjadi Jeki. Jadi sesuai dengan username kita. Jadi welcome Jeki atau welcome username yang nantinya akan diinputkan. Dan mungkin itu penjelasan dari aplikasi kami. Di sini juga ada code-code-nya. Seperti yang tadi saya sudah bahas beberapa bagian code-code-nya ya. Source dari payment, di view tiket, terus juga ada tiket punya, ada validasi, banyak validasi. Terus juga ada validasi terhadap yang bagian lain. Ini juga ada banyak function, jadi functionnya itu beda-beda. Tergantung tombol mana yang ingin kita pencet atau film mana yang ingin kita pilih dan lainnya. Jadi kurang lebih seperti ini code-code kami dan mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Apabila kesalahan mohon maaf dan apabila masih ada kekurangan mohon dimaklumi. Terima kasih Ibu Kartika. Salam sejahtera dan salam sehat.